Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Nurul Hidayah dengan NPM 2013023011 dari kelas 5A akan mempresentasikan materi mengenai transisi spektroskopi, aturan seleksi, dan term simbol. Baik, materi yang pertama ialah mengenai transisi spektroskopi, yaitu ketika elektron mengalami transisi dari perubahan orbital yang lebih tinggi ke orbital dengan energi yang lebih rendah. Namun tidak semua transisi elektron ini diperbolehkan. Hal ini disebut dengan probabilitas transisi. Probabilitas transisi didefinisikan sebagai probabilitas transisi spektroskopi tertentu untuk terjadi. Hal ini terjadi ketika sebuah atom atau molekul menyerap foton. Elektron mengalami transisi dengan adanya perubahan keadaan dari orbital dengan bilangan kuantum N1, L1, ML1 ke orbital lain yang lebih rendah energinya dengan bilangan kuantum N2, L2, ML2. Elektron tersebut akan mengalami perubahan energi atau delta E dan membuang kelebihan energi sebagai foton radiasi elektromagnetik dengan frekuensi yang diberikan atau ditentukan oleh frekuensi Bohr. Transisi spektroskopi ini diperbolehkan diatur oleh aturan seleksi yang berasal dari momentum sudut, satuan foton, dan kekekalan momentum sudut. Baik, untuk contoh soal perhitungan mengenai transisi spektroskopi, yakni atom hidrogen disinari foton sehingga elektron di dalam atom tereksitasi pada saat elektron turun kembali ke tingkat yang lebih rendah atau memancarkan cahaya atau foton. Tentukan frekuensi foton yang dipancarkan jika elektron kembali ke N sama dengan 1 dari N sama dengan 4, yakni diketahui tingkat energi ke-1 atau N1 sama dengan 4 dan tingkat energi ke-1 untuk N2 sama dengan 1. Tingkat energi dasar atau delta E ialah bernilai minus 13,6 elektron volt. Yang ditanya frekuensi foton yang dipancarkan. Jawabannya, yang pertama kita itu menentukan energi yang dipancarkan atau delta E. Delta E sama dengan E0 dikalikan dengan 1 per N2 kuadrat dikurang 1 per N1 kuadrat. Jadi didapati hasil bahwa delta E sama dengan minus 13,6 elektron volt dikali dengan 1 per 1 dikurang 1 per 16. Hasilnya adalah delta E sama dengan minus 12,75 elektron volt, di mana 1 elektron volt ini akan bernilai sama dengan 1,6 dikali dengan 10 eksponen minus 15 joule, sehingga didapati hasil bahwa delta E atau perubahan energinya adalah minus 20,4 dikali dengan 10 eksponen minus 19 joule. Langkah yang kedua adalah menentukan frekuensi foton, di mana E itu sama dengan H dikali dengan F. Setelah diketahui bahwa nilai energinya adalah 20,4 dikali dengan 10 eksponen minus 19 joule, dan H adalah konstanta Planck, yakni bernilai 6,62 dikali dengan 10 eksponen minus 34 joule sekon dikali dengan F atau frekuensi. Maka nilai frekuensinya itu akan sama dengan E dibagi dengan H, dan didapati hasil bahwa frekuensi bernilai 3,08 dikali dengan 10 eksponen 15 Hz. Kemudian materi yang kedua adalah mengenai aturan seleksi. Aturan seleksi adalah pernyataan tentang transisi mana yang diizinkan. Yakni tidak semua transisi diperbolehkan terjadi. Ada aturan-aturan seleksi mekanika kuantum yang hanya membolehkan transisi aras tenaga di antara aras-aras vibrasi rotasi dengan perubahan bilangan kuantum J sama dengan AJ sama dengan plus minus 1. Aturan seleksi muncul dari kekekalan momentum sudut selama transisi
Dan dari fakta bahwa sebuah foton memiliki spin sama dengan 1, analisis terperinci mengarah pada aturan berikut, yakni delta S sama dengan 0, delta L sama dengan 0, atau plus minus 1. Hal ini kecuali jika L sama dengan 0 plus minus L aksen sama dengan 0, maka tidak diizinkan. Selanjutnya ada delta L kecil sama dengan plus minus 1 dan delta J sama dengan 0 plus atau plus minus 1. Kecuali untuk J sama dengan 0 dan plus minus J aksen sama dengan 0, maka tidak diperbolehkan. Selanjutnya adalah mengenai contoh soal perhitungan aturan seleksi, yakni tentukan transisi dipol listrik dari 1S1 ke 2S1, apakah diizinkan atau tidak diizinkan. Jawabannya adalah untuk orbital 1S1 memiliki term simbol 2S1 per 2 dengan S sama dengan setengah, L sama dengan 0, J sama dengan setengah, dan L kecil sama dengan 0. Kemudian untuk orbital 2S1, yakni memiliki term simbol 2S1 per 2 dengan S sama dengan 1 per 2, L sama dengan 0, J sama dengan 1 per 2, dan L sama dengan 0. Sehingga untuk delta S sama dengan setengah dikurang setengah, yakni 0. Kemudian untuk delta L besar, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Untuk delta J sama dengan setengah dikurang setengah sama dengan 0. Dan untuk delta L kecil, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Maka untuk transisi dari 1S1 ke 2S1 ialah tidak diizinkan. Hal tersebut itu dikarenakan karena tidak memenuhi aturan seleksi, yakni transisi dari L0 ke L0, sehingga transisi tersebut tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan. Materi selanjutnya adalah mengenai term simbol. Term simbol merupakan sebuah notasi untuk menggambarkan keadaan elektron dalam orbital atom. Bentuk simbol istilah atom menyeratkan coupling Russell-Saunders, yakni transisi antara dua keadaan atom yang berbeda dapat direpresentasikan menggunakan term simbol yang berlaku aturan tertentu yang disebut aturan seleksi. Coupling Russell-Saunders adalah pendekatan baru yang diterapkan untuk mendeskripsikan gejala elektron banyak yang menekankan pada penggabungan atau interaksi antara spin dan orbital yang dikenal dengan bilangan kuantum baru, yaitu L, S, dan J. Coupling Russell-Saunders adalah simbol istilah atom untuk menentukan keadaan elektronik tertentu dari suatu atom, dengan menjelaskan bilangan kuantum untuk momentum sudut atom itu. Kegunaan dari coupling Russell-Saunders yaitu menjelaskan transisi antara dua keadaan atom yang berbeda dengan menggunakan simbol istilahnya. Coupling LS dikenal sebagai coupling Russell-Saunders atau coupling spin-orbit, dengan mengasumsikan bahwa interaksi antara momentum sudut intrinsik elektron dan momentum sudut orbitalnya itu cukup kecil, dianggap sebagai gangguan pada Hamiltonian elektronik. Interaksi seperti itu dapat diturunkan dengan cara klasik. Adapun rumus umum dari term simbol adalah 2S plus 1 LJ, dengan keterangan bahwa 2S plus 1 adalah multiplisitas spin elektron, L adalah momentum sudut orbital total, dan J adalah momentum sudut elektronik total dari seluruh keadaan elektron dalam atom atau coupling spin orbit, di mana L sama dengan sigma dengan batas atas N dan batas bawah I dikali dengan Li topi. Li topi adalah momentum sudut orbital dari salah satu keadaan elektron. Untuk kulit S, nilai L-nya adalah 0, untuk kulit B adalah 1, kulit D 2, kulit F 3, dan kulit G 4, dan seterusnya. Kemudian J ini akan sama dengan L plus S atau sama dengan mutlak L dikurang dengan S.
Selanjutnya adalah tabel berisi simbol, nama, dan rentang yang diizinkan. Untuk simbol L, yakni menggambarkan momentum sudut orbital total. Rentang yang diizinkan adalah mutlak L1 plus L2 hingga mutlak L1 minus L2. Kemudian untuk simbol ML, yakni menggambarkan jumlah kuantum magnetik total. Untuk rentang yang diizinkan adalah dari ML1 plus ML2 hingga minus ML1 minus ML2. Kemudian untuk MS yaitu jumlah seluruhnya putaran nomor kuantum magnetik. Nilainya adalah mutlak MS1 plus MS2 hingga mutlak MS1 minus MS2. Untuk simbol S yakni total intrinsik putaran nomor kuantum, yakni rentang yang diizinkan adalah mutlak S1 plus S2 hingga mutlak S1 minus S2. Untuk simbol M yakni multiplisitas, rentang yang diizinkan adalah 2S plus 1. Dan untuk simbol J yaitu jumlah kuantum momentum sudut total, rentang yang diizinkan adalah L plus S hingga mutlak L min S. Selanjutnya untuk contoh soal perhitungan dari term simbol, yakni tentukan term simbol keadaan dasar atom B. Konfigurasi elektron atom B adalah 1s2, 2s2, dan 2p1, yakni yang dilihat adalah elektron terakhir pada orbital P. Maka L-nya itu bernilai 1, S-nya setengah, J sama dengan L plus S, yakni bernilai 3/2. Kemudian untuk J sama dengan mutlak L min S bernilai setengah, sehingga M adalah 2S plus 1 bernilai sama dengan 2. Jadi term simbol untuk atom B adalah 2P 1/2 dan 2P 3/2. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.